Halo adik-adik, selamat pagi, selamat siang, selamat sore. Kali ini kita akan belajar tentang sakramen perkawinan. Ada kutipan sedikit yang saya cantumkan di bagian pembuka, yaitu tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja, aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Nah, adapun tujuan pembelajaran adalah peserta didik dapat memahami ajaran gereja tentang perkawinan sebagai sakramen dan berperan menciptakan keharmonisan keluarga sehingga mampu mensyukuri kehadiran orang tua di tengah-tengah keluarga. Sebelum kita melangkah lebih jauh, ada kutipan cuplikan dari surat Yakobus. Di sana dikatakan bahwa jangan melupakan Tuhan dalam perencanaan. Maka alangkah baiknya sebelum memulai presentasi ini, kita awali dengan berdoa. Mari kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa sumber kasih, Engkau telah menciptakan manusia sebagai pria dan wanita agar keduanya saling melengkapi dan mengembangkan. Engkau memanggil mereka menjadi satu daging dan Kau ikat mereka dalam sakramen. Semoga melalui pembelajaran hari ini kami makin mampu memahami hakikat perkawinan dalam gereja-Mu yang kudus. Doa ini kami sampaikan kepadamu dengan perantaran Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah, kita perlu mengetahui pandangan masyarakat tentang perkawinan. Ada masyarakat yang memandang bahwa perkawinan itu dipandang sebagai persekutuan antara pria dan wanita atas dasar ikatan cinta kasih yang total dengan persetujuan bebas dari keduanya. Yang lain juga memandang bahwa perkawinan itu hanya sebagai kontrak atau perjanjian. Ada pula yang berpandangan bahwa perkawinan itu hanya dilihat dari segi tujuannya saja, yaitu adanya anak atau keturunan. Sedangkan yang lain menghubungkan perkawinan sebagai usaha memperoleh status, harta warisan, kekuasaan, dan sebagainya. Oke, kita perlu mendalami perkawinan berdasarkan ajaran gereja Katolik. Ada teks dari kitab Kejadian bab 2 ada 18-24. Ada dari Markus bab 10 ayat 1-9 dan Efesus bab 5 ayat 22 sampai 23. Nah, kita lihat kesimpulannya. Dari kitab Kejadian, kalian dapat membacanya sendiri dalam kitab Kejadian bab 2 ayat 18-25. Di situ ditegaskan bahwa sejak penciptaan manusia pertama, Allah telah meneguhkan keluhuran dari sebuah perkawinan. Allah telah menyatakan bahwa perkawinan merupakan penyatuan dua pribadi menjadi satu keutuhan yang tak terpisahkan. Keluhuran perkawinan dalam gereja Katolik karena campur tangan Allah yang dikukuhkan dalam bentuk sakramen. Hubungan antara seorang perempuan dan seorang laki-laki yang diikat dalam perkawinan adalah hubungan yang bersifat pribadi yang didasarkan pada kasih. Perkawinan gereja Katolik disebut sebagai sakramen karena melambangkan hubungan antara Kristus dan gerejanya. Tujuan perkawinan yang pertama itu kesejahteraan suami istri sebagai pasangan, kedua kelahiran anak, ketiga pendidikan anak, dan keempat kesejahteraan masyarakat. Jadi keturunan kita perlu ingat hanyalah salah satu tujuan, bukan satu-satunya. Tidak ada keturunan secara langsung atau anak kandung tidak dapat dijadikan alasan untuk membatalkan perkawinan. Kita lihat sifat atau ciri perkawinan gereja Katolik. Yang pertama itu tak terceraikan, artinya hanya maut yang dapat memisahkan. Yang kedua, monogami, satu pria untuk satu wanita atau satu wanita untuk satu pria. Ciri-ciri hakikat perkawinan adalah kesatuan dan sifat tak dapat diputuskan yang dalam perkawinan Kristiani memperoleh pengukuhan khusus dan sakramen. Dalam perkawinan Kristiani tidak dikenal adanya perceraian. Apa yang dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Selain tidak terceraikan, perkawinan Kristiani bersifat monogami. Cinta antara seorang suami dan seorang istri bersifat total atau tak terbagi. Seorang suami harus mengasihi istrinya seperti tubuhnya sendiri. Demikian juga istri terhadap suami.
Nah, sekarang tugas kita. Dengan menghayati hidup perkawinan sebagai sakramen, maka keluarga Kristiani akan dijiwai oleh rahmat cinta kasih Allah dalam melaksanakan tanggung jawabnya. Hidup bersama dalam keluarga akhirnya dapat berkembang menjadi gereja mini. Iman, harapan, dan kasih diharapkan menjadi penopang keluarga dalam menjalani kehidupan hariannya, sehingga mereka dapat menjadi saksi iman di tengah masyarakat. Untuk direnungkan, apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Nah, yang terakhir sebagai bahan refleksi, kita perlu sadar bahwa kehadiran kita ke dunia karena buah cinta kasih perkawinan orang tua. Sebagai bahan refleksi, marilah kita merenungkan pertanyaan-pertanyaan berikut. Bagaimana sikapku selama ini dalam menjaga limpahan kasih orang tua? Apakah aku taat dengan ajaran orang tua atau justru aku tidak peduli dengan orang tua? Sudahkah aku menjaga keharmonisan keluarga? Bersediakah aku ikut membantu tugas-tugas keluarga? Mari kita hening sejenak merefleksikan sikap selama ini. Oke, ini biografi saya, biodata saya. Dan yang terakhir, terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di materi-materi selanjutnya.